Di sebuah pagi yang masih dibalut kabut tipis, jalanan Tanjung Priuk mulai berdenyut dengan hiruk-pikuk khasnya. Deru mesin kapal dari pelabuhan bercampur dengan suara klakson kendaraan yang berebut jalan. Di antara deretan kendaraan tua dan bas kota, tampak sebuah bas Kopaja bernomor trayek 502 berhenti di tepi jalan. Di balik kemudi, duduklah seorang wanita dengan wajah teduh namun tatapan matanya tajam. Dialah Larasati, sosok cantik yang tak banyak orang sangka memilih hidup sebagai sopir Kopaja. Setiap pagi, Larasati selalu menarik perhatian orang-orang di terminal. Para penumpang yang naik ke busnya seringkali terkejut melihat pengemudinya adalah seorang wanita muda. Dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana, kemeja putih yang sedikit lusuh karena sering terkena debu jalanan, dan celana jeans biru yang praktis untuk bergerak, ia tampil sederhana namun memikat. Senyum yang kadang ia lemparkan, cukup membuat para penumpang merasa aman duduk di bangku bas tuanya. Namun di balik kecantikan dan keramahan itu, tersimpan cerita yang tak banyak orang tahu. Larasati bukan sekadar sopir biasa. Ia lahir dari keluarga keras, tumbuh di lingkungan yang keras pula. Ayahnya dulu adalah seorang preman besar yang namanya sempat melegenda di Tanjung Priuk. Meski kini sang ayah sudah lama meninggalkan dunia jalanan dan memilih hidup tenang, darah keberanian dan keteguhan hati itu mengalir kuat dalam diri Larasati. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Larasati duduk di kursinya, menunggu penumpang naik satu persatu. Ia sadar, pekerjaannya jauh dari kata mudah. Jalanan ibu kota kejam, bukan hanya oleh macet dan polusi, tapi juga oleh manusia-manusia yang kerap mencari keuntungan di jalanan dengan cara kotor. Meski begitu, ia tidak pernah gentar. Setiap kali memegang setir, Larasati merasa seakan sedang mengendalikan bukan hanya bas, tetapi juga nasib orang-orang yang menaruh harapan padanya. Beberapa penumpang menatapnya dengan rasa kagum bercampur curiga. Sopir cewek, bisa nyetir Kopaja, celetuk seorang penumpang parubaya sambil tersenyum sinis. Larasati hanya menoleh sejenak, membalas dengan tatapan dingin yang membuat pria itu terdiam. Ia sudah terbiasa dengan cibiran seperti itu. Namun ia lebih memilih menjawab dengan tindakan, dengan ketegasan dan ketepatan setiap kali ia membawa busnya menembus jalanan. Di kaca spion, Larasati melihat seorang ibu muda dengan anak kecil duduk di kursi belakang, tampak lelah namun lega bisa duduk dengan aman. Pemandangan itu membuat hatinya sedikit hangat. Baginya, menjadi sopir bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga orang-orang kecil yang menggantungkan hidup pada kendaraan umum. Itu alasan mengapa ia tak pernah asal dalam menjalankan tugasnya. Ketika mesin bas mulai meraung, Larasati menarik napas panjang. Ada firasat aneh menyelinap di hatinya pagi itu. Entah dari mana datangnya, tapi ia merasa perjalanan kali ini tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Suasana terminal yang biasanya hanya riuh oleh pedagang asongan dan teriakan kenek, kini terasa lebih tegang. Beberapa pria asing dengan wajah bengis terlihat mondar-mandir di sekitar area terminal, seolah sedang mengamati sesuatu. Larasati merapikan cengkeraman tangannya di setir, lalu menatap jalanan yang membentang di depannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang hanya ia sendiri mengerti. Dalam hatinya ia berbisik, apapun yang menunggu di depan, aku sudah siap. Aku bukan perempuan yang mudah ditakut-takuti. Dengan begitu, roda bas Kopaja mulai berputar, membawa Larasati dan para penumpangnya menuju kisah besar yang akan menguji siapa dirinya sebenarnya. Kopaja tua itu terus melaju menembus jalanan yang semakin padat. Larasati masih memegang setir dengan tatapan tajam, sementara di dalam bas, suasana agak berbeda dari biasanya. Tidak hanya penumpang harian yang ia bawa pagi itu, tapi juga sekelompok orang dengan wajah penuh semangat dan baju seragam lusuh. Mereka bukan pekerja biasa, melainkan rombongan pendemo yang hendak menuju pusat kota. Kenek bas, seorang pria tua bernama Bang Jaya, sempat menepuk bahu Larasati. "Nduk, yakin kamu mau bawa mereka? Katanya hari ini ada yang mau ngehalangin demo mereka. Bisa bahaya," ucapnya setengah berbisik, khawatir. Larasati hanya menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. "Bang, mereka juga manusia. Mereka butuh sampai tujuan. Kalau aku gak bawa, siapa lagi yang mau?" Jawabnya tegas. Para pendemo duduk berdesakan, sebagian masih memegang spanduk, sebagian lain menenteng botol air minum untuk bekal perjalanan. Wajah mereka tampak letih tapi tetap menyimpan kobaran api perlawanan.
Mereka sesekali melirik ke arah sopir cantik itu, seakan tidak percaya bahwa seorang wanita berani mengambil risiko sebesar ini demi membawa mereka. Di luar bus, mata-mata yang tadi berkeliaran di terminal masih mengikuti dari kejauhan. Mereka adalah orang-orang suruhan, preman bayaran yang mendapat instruksi khusus untuk memastikan bus Larasati tak pernah mencapai pusat kota. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, mengendarai motor butut, mengikuti Kopaja dari belakang seperti bayangan kelam. Larasati mulai merasakan firasat buruk yang sejak tadi mengganggu pikirannya semakin nyata. Dari kaca spion, ia bisa melihat motor-motor itu terus membuntuti, seolah menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Namun ia tetap tenang, wajahnya yang ayu sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Dalam hati, ia hanya berbisik, kalau kalian pikir bisa bikin aku ciut, kalian salah besar. Perjalanan menuju pusat kota bukanlah perjalanan singkat. Bus harus melewati beberapa ruas jalan rawan, daerah yang dikenal sering jadi arena kelompok preman unjuk gigi. Bang Jaya yang sejak tadi gelisah, akhirnya membuka suara lagi. Aku kenal muka-muka itu, Ras. Mereka anak buahnya Arya Ompong. Kalau udah Arya yang main, biasanya gak ada yang berani lewat. Nama itu, Arya Ompong, membuat beberapa penumpang pendemo saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu reputasi preman Ompong itu bukan main-main. Ia dikenal kejam, tak segan menghajar siapapun yang berani melawan, apalagi jika sudah mendapat bayaran. Namun Larasati hanya mengetatkan rahang dan menginjak pedal gas lebih dalam. Kalau dia pikir bisa menghentikan bus ini, kita lihat saja siapa yang berhenti duluan, gumamnya lirih. Bus Kopaja melaju semakin kencang, sementara bayang-bayang ancaman dari Arya Ompong dan kelompoknya kian mendekat. Udara di dalam bus menegang, seolah setiap penumpang sedang menahan napas. Larasati tahu, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah awal dari ujian besar yang akan menyingkap siapa dirinya sebenarnya, seorang sopir bus cantik, atau penerus darah jalanan Tanjung Priuk. Langit siang itu perlahan berubah muram, awan kelabu menggantung rendah seakan ikut menyimpan rahasia perjalanan bus Kopaja yang dikemudikan Larasati. Jalanan macet parah, suara klakson bersahutan, namun suasana di dalam bus jauh lebih mencekam. Para pendemo yang semula masih saling bercanda, kini diam seribu bahasa setelah mendengar nama Arya Ompong disebut. Bang Jaya duduk gelisah di pintu depan, matanya sesekali mengintip ke belakang. Ras, mereka makin banyak. Dari 2 motor, sekarang ada 6. Gak biasanya mereka ngikutin sejauh ini, bisiknya. Larasati tetap fokus menatap jalan, tangannya mantap menggenggam setir. Tenang, Bang. Kita gak boleh kasih mereka lihat kalau kita takut, jawabnya dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. Dari kaca spion, Larasati bisa melihat jelas bagaimana preman-preman itu menyalakan rokok sambil tertawa keras, seolah sedang bermain-main. Dengan rasa takut penumpang, salah satu dari mereka bahkan mengacungkan rantai besi, membuat beberapa pendemo di kursi belakang menunduk ngeri. Suasana bus berubah panas, keringat dingin mengalir di pelipis sebagian orang. Di sebuah tikungan sempit, motor-motor itu mulai merapat. Seorang penumpang muda, yang wajahnya penuh semangat perjuangan, berdiri dan berteriak, "Jangan takut. Kita banyak, mereka cuma segelintir." Namun suaranya justru terbata karena getar ketakutan. Sorakannya tidak mampu menutupi kenyataan, mereka hanyalah orang-orang biasa, bukan petarung jalanan. Larasati menoleh sekilas melalui kaca spion, lalu berkata lantang, "Kalian duduk tenang. Selama aku yang pegang setir, gak akan ada yang bisa jatuhin bus ini." Suaranya yang tegas dan penuh wibawa membuat penumpang terdiam. Dalam sekejap, wibawa Larasati jauh melampaui sekadar sopir, ia jadi sosok pemimpin yang memberi rasa aman. Namun jauh di depan, kabar buruk sudah menanti. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel salah satu pendemo dari rekannya yang berada di titik lain, "Hati-hati, Arya Ompong pasang blokade di jalan utama. Jangan nekat lewat." Pesan itu dibacakan pelan, membuat jantung semua orang berdegup kencang. Bayangan buruk semakin nyata, mereka tidak hanya dibuntuti, tapi juga dihadang. Bang Jaya langsung menepuk dahinya, wajahnya pucat pasi. "Sial, ini jebakan, Ras. Mereka udah tunggu di depan." Larasati menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Kalau memang begitu, berarti sudah waktunya aku tunjukin siapa sebenarnya Larasati." Ada sinar aneh di matanya, bukan sekadar keberanian, melainkan juga darah lama yang bangkit kembali.
Bas Kopaja terus melaju, sementara awan kelabu semakin pekat. Preman-preman di belakang mulai mempercepat laju motor, siap menutup jalan. Di depan, bayangan blokade mulai terlihat samar. Situasi berubah cepat, dari sekadar perjalanan menjadi awal pertarungan antara keberanian Larasati dan kekuasaan jalanan milik Arya Ompong. Kopaja tua itu berguncang keras saat melewati jalan berlubang. Mesin meraung, asap hitam mengepul dari knalpot, namun bas tetap melaju gagah di bawah kendali Larasati. Di dalam, semua penumpang diam membisu. Hanya terdengar suara spanduk yang bergesekan dengan jendela, dan detak jantung yang seakan berdentum lebih keras dari mesin bas. Ketegangan kian terasa, karena mereka tahu di depan menanti jebakan yang dipasang Arya Ompong dan kelompoknya. Larasati menatap lurus ke depan. Matanya tajam, berkilat seperti mata seekor elang. Ia bisa merasakan hawa panas yang tidak biasa dari jalanan itu. Biasanya, meski macet, selalu ada pedagang asongan atau suara gaduh anak-anak jalanan. Tapi kali ini, jalanan terasa sunyi, seolah semua orang sengaja menjauh. Itu pertanda buruk, pertanda ada kekuatan gelap yang sedang menunggu mereka. Bang Jaya semakin tak bisa duduk tenang. Tangannya gemetar saat menyalakan sebatang rokok. Ras, kalau benar ada blokade, kita mau lewat mana? Jalan tikus udah dipenuhi orang mereka. Kita bisa kejebak kayak tikus masuk perangkap. Ucapannya disambut gumaman panik dari para penumpang. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat-erat, sementara beberapa pemuda pendemo menggenggam erat bambu spanduk mereka, meski jelas wajah mereka pucat. Larasati tetap tenang. Ia menepuk setir busnya pelan, seperti sedang berbicara dengan sahabat lama. Tenang, Jaya. Bas ini udah tahu jalan. Selama aku di sini, gak ada yang bisa bikin kita berhenti. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada aura kuat yang membuat semua orang di dalam bas kembali duduk tenang, seolah percaya sepenuhnya pada sang sopir cantik. Suara deru motor semakin dekat, meraung liar dari belakang. Preman-preman Arya Ompong mulai menyalip, mengitari bas, lalu meludah ke kaca samping. Tawa kasar mereka menggema, menciptakan suasana mencekam. Salah satu dari mereka bahkan memukul-mukul bodi bas dengan rantai, membuat penumpang di dalam bas menjerit kaget. Tapi Larasati tidak sedikit pun goyah. Matanya lurus ke depan, seolah tidak ada apa-apa yang mengganggunya. Jalan semakin menyempit. Dari kejauhan, terlihat beberapa drum besar dan barikade kayu melintang di tengah jalan. Beberapa pria berbadan kekar berdiri dengan wajah bengis, membawa balok kayu dan parang di tangan. Itulah blokade yang sejak tadi menjadi bisikan ketakutan, barikade milik Arya Ompong. Bas melambat, bukan karena Larasati ragu, melainkan karena ia sedang menilai situasi. Penumpang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan sang sopir. Bang Jaya memegang lengan Larasati, berbisik lirih, "Ras, kita gak mungkin lolos. Mereka udah siap, Arya Ompong pasti ada di situ." Larasati menoles sekilas, lalu tersenyum dingin. "Kalau memang dia di situ, biar aku sendiri yang hadapi." Hening menyelimuti bas, hanya terdengar suara mesin yang bergetar keras. Di depan, bayangan sosok besar dengan senyum Ompong perlahan muncul dari balik barikade. Arya Ompong sendiri akhirnya memperlihatkan diri. Ia berdiri tegak, menunggu bas itu berhenti, sementara anak buahnya bersiap menutup seluruh jalur. Jalan raya benar-benar berubah menjadi arena pertempuran, dan semua orang tahu, inilah awal benturan yang tak bisa dihindari. Bas Kopaja berhenti mendadak beberapa meter dari barikade. Asap hitam mengepul dari knalpot, mengaburkan pandangan sesaat. Di balik kabut tipis itu, berdirilah puluhan pria dengan wajah keras, sebagian bertelanjang dada penuh tato, sebagian lain memegang senjata tumpul. Mereka berdiri melintang di jalan, seolah tembok hidup yang siap meremukkan siapapun yang berani melintas. Di tengah mereka, tampak seorang pria bertubuh besar dengan wajah ompong, tertawa sambil menepuk-nepuk perutnya. Dialah Arya Ompong, preman bayaran yang namanya begitu ditakuti di jalur utara Jakarta. Senyumnya membuat bulu kuduk berdiri, bukan karena ramah, melainkan karena penuh ejekan dan ancaman. Arya melangkah maju, lalu menghentakkan kakinya ke drum kosong yang dijadikan barikade. Suaranya menggema keras, membuat penumpang di dalam bas tersentak. "Woi, Kopaja, jangan harap kalian bisa lewat sini tanpa bayar tol sama gue," teriaknya sambil menunjuk ke arah bas. Tawa kasar anak buahnya menggema, menambah ketegangan suasana. Di dalam bas, beberapa pendemo mulai panik. "Kita gak bisa turun, kalau turun abis kita."
bisik seorang pria muda sambil menggenggam erat spanduknya. Seorang ibu dengan anak kecil mulai menangis, membuat suasana makin kalut. Bang Jaya menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Ras, ini gawat. Dia beneran Arya Ompong. Namun berbeda dengan penumpang lain, Larasati tetap tenang. Ia mematikan mesin bas, lalu menatap kaca depan dengan sorot mata yang tajam. Tangannya perlahan terangkat, menyibakkan keringat di pelipis. Senyum tipis terlukis di wajahnya, senyum penuh misteri. Jadi ini orangnya, ternyata gak segalak yang diceritakan, gumamnya lirih. Arya Ompong mendekat, lalu naik ke kap bas dengan langkah berat. Dari atas, ia menatap Larasati yang duduk di balik kemudi. Heh, cewek, cantik-cantik sopir Kopaja. Berani banget lo bawa rombongan sampah ini lewat jalan gue. Kalau mau aman, bayar dulu uang jalan. Kalau enggak, siap-siap lo sama mereka jadi korban. Penumpang di dalam bas menjerit kecil, sebagian menunduk, sebagian memalingkan wajah ketakutan. Tapi Larasati justru membuka pintu bas dengan tenang. Langkah kakinya mantap saat ia turun, berdiri di hadapan Arya dan puluhan anak buahnya. Angin berhembus membawa aroma jalanan penuh debu, sementara tatapannya menembus langsung ke mata sang preman Ompong. Sejenak suasana terhenti, seakan waktu ikut membeku. Semua mata tertuju pada sosok wanita cantik itu, yang dengan keberanian luar biasa memilih berdiri sendirian di hadapan puluhan preman. Dalam hatinya, Larasati berbisik tegas, aku bukan sekadar sopir. Aku anak priuk, dan tak seorang pun bisa membuatku tunduk. Arya Ompong berdiri tegak di atas kap bas, menatap Larasati dengan mata merah menyala. Ia meludah ke tanah, lalu terkekeh dengan suara parau. Heh, cewek, gue kasih pilihan. Kasih uang jalan 5 juta sekarang juga, atau bas lo sama isi-isinya gue balikin kayak kaleng rombeng. Teriaknya lantang. Tawa anak buahnya pecah, seolah menyambut pesta yang akan segera dimulai. Puluhan preman mulai bergerak mengepung. Ada yang menyeret rantai besi di aspal, ada yang memukul-mukul kayu balok ke tiang listrik hingga menimbulkan suara dentuman keras. Ancaman mereka nyata, dan aura kekerasan semakin kental. Penumpang di dalam bas hanya bisa menutup wajah, sebagian memeluk sesama dengan gemetar. Seolah harapan mereka hanya tinggal pada sosok sopir cantik yang kini berdiri seorang diri. Bang Jaya yang masih di pintu depan, mencoba menahan Larasati dengan suara bergetar. Ras, jangan gila, mereka bukan orang main-main. Sekali Arya kasih aba-aba, habis kita semua. Namun Larasati hanya menoleh sebentar, memberi tatapan yang membuat Bang Jaya terdiam. Ada sesuatu di mata gadis itu, ketenangan yang justru membuat rasa takutnya hilang perlahan. Arya turun dari kap bas, mendekat dengan langkah berat. Senyum ompongnya semakin lebar. Jadi, gimana cantik? Mau kasih duit, atau mau gue bikin cantik lo jadi cacat? Gue kasih waktu 3 detik. 3 jarinya terangkat ke udara, lalu mulai menurunkan hitungan. 3, suasana mendadak hening, hanya suara angin yang berdesir membawa debu jalanan. 2, anak buahnya sudah menyiapkan rantai, balok, dan botol pecah. Suara mereka saling bersahutan, siap mengamuk kapan saja. Beberapa pendemo di dalam bas mulai berdoa, sebagian lain menatap Larasati dengan wajah putus asa. Semua seakan menunggu jawaban, menyerah atau melawan. Larasati menarik napas panjang, lalu melangkah maju setapak. Sepatu kets lusuhnya menghentak aspal, menimbulkan suara kecil yang anehnya terasa berat di telinga semua orang. Senyumnya tipis, dingin, penuh rahasia. Ia menatap lurus ke arah Arya tanpa sedikit pun gentar. 1, Arya menurunkan jari terakhirnya dengan tawa kasar, yakin Larasati akan menunduk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Larasati mendongak, suaranya lantang menusuk udara. Kau salah langkah, Arya. Kau pikir ini cuma bas tua, dan aku cuma sopir perempuan. Kau gak tahu siapa yang sedang kau hadang. Kata-kata itu membuat Arya tertegun sejenak, begitu juga anak buahnya yang saling pandang bingung. Ada sesuatu dalam nada suara Larasati, bukan sekadar keberanian, melainkan darah lama yang berdenyut. Keheningan sesaat terasa mencekam, sebelum tawa Arya meledak lebih keras. Hahaha, anjir, cewek ini sok gaya. Baik, kalau gitu, anak-anak, kasih dia pelajaran. Dengan aba-aba itu, puluhan preman mulai bergerak mendekat. Jalanan berubah menjadi medan ancaman, dan bas Kopaja yang sederhana kini menjadi pusat badai yang akan segera pecah. Begitu Arya Ompong memberi aba-aba,
suasana di sekitar Bas Kopaja pecah jadi hiruk-pikuk mengerikan. Puluhan preman mulai mengetuk kaca jendela dengan balok, rantai besi beradu dengan bodi bas, menciptakan dentuman yang membuat jantung semua orang di dalam berdegup kencang. Suara teriakan kasar bercampur tawa menyeramkan, membuat Bas itu seolah berada di tengah kawanan serigala kelaparan. Di dalam Bas, kepanikan melanda. Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil menangis terseduh. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya lirih. Para pemuda pendemo yang sebelumnya terlihat gagah, kini wajah mereka pucat pasi. Sebagian berusaha berani dengan menggenggam spanduk dan bambu, namun tangan mereka bergetar hebat. Kekuatan moral mereka diuji, karena lawan di luar bukan polisi berseragam, melainkan preman bayaran yang siap menghunus kekerasan kapan saja. Bang Jaya, yang biasanya cerewet, kini duduk terpuruk di tangga Bas. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar. "Abis kita, ras kita semua abis," desisnya lirih. Ia tahu betul siapa Arya Ompong, preman yang dulu bahkan berani menantang kelompok senior di Priuk. Nama itu saja cukup untuk membuat nyali orang ciut. Beberapa penumpang mencoba berdiri, hendak melompat keluar lewat jendela belakang untuk kabur. Tapi Larasati segera menoleh tajam. "Duduk," suaranya menggema tegas. Tatapannya yang keras membuat mereka kembali terdiam. Meski ketakutan, entah mengapa mereka memilih patuh pada sang sopir. Ada wibawa aneh dalam sosok Larasati yang membuat mereka percaya, sekecil apapun, masih ada harapan. Arya yang melihat kepanikan itu semakin menjadi-jadi. Ia mengetuk kaca depan dengan besi panjang, membuat kaca retak. "Lihat tuh, semua penumpang lo udah gemetar. Serahin duit lo, cewek, sebelum gue bikin Bas ini jadi peti mati berjalan." Tawa anak buahnya menyambung, mengisi udara dengan nada kemenangan palsu. Larasati menarik napas dalam, matanya menyapu seluruh wajah penumpang yang kini bergantung pada keberaniannya. Ia bisa merasakan ketakutan mereka, tapi juga percikan kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan. Ia tahu, kalau ia gentar sekarang, semua akan benar-benar hancur. Maka, ia berdiri lebih tegak, wajah cantiknya menegang, penuh keyakinan. "Dengar aku baik-baik," teriak Larasati lantang, suaranya menembus dentuman rantai dan teriakan preman. "Selama aku yang pegang setir, Bas ini gak akan jadi kuburan kalian. Kalau ada yang berani nyentuh penumpangku, dia harus lewat aku dulu." Suaranya menusuk seperti kilat, membuat penumpang terdiam, bahkan sebagian preman ikut tercengang. Hening sesaat menggantung, hanya terdengar deru mesin Bas yang masih panas. Arya Ompong terdiam sepersekian detik, lalu kembali tertawa terbahak, "Hahaha. Gue makin suka lo, cewek. Cantik, berani, tapi goblok. Baiklah, kalau lo mau sok jadi pahlawan, gue sendiri yang bakal ngehajar lo." Serentak anak buahnya berteriak sorak, sementara Arya maju selangkah demi selangkah. Pertarungan besar tak bisa lagi dihindari. Sorakan kasar preman-preman Arya menggema di sepanjang jalan. Suara besi dipukulkan ke aspal, botol pecah dilemparkan ke samping Bas, semuanya terasa seperti ancaman yang siap meledak kapan saja. Namun di tengah kekacauan itu, Larasati justru berdiri tenang. Wajah cantiknya tidak menunjukkan rasa takut, hanya seulas senyum tipis yang penuh misteri. Senyum itu seakan melecut keberanian di hati penumpang, meski mereka masih gemetar. Arya Ompong yang maju mendekat mendengus geram. Ia menatap Larasati dari kepala hingga kaki, lalu tertawa sinis. "Heh, cewek, senyum lo bikin gue geli. Lo kira bisa nakutin gue dengan tatapan sok berani itu? Gue udah puluhan kali bikin jagoan jalanan ciut. Cewek kayak lo, tinggal gue tiup, jatuh," katanya sambil menunjuk wajah Larasati dengan jarinya yang kotor. Tapi Larasati hanya menoleh sedikit, menatap penumpang di dalam Bas. Tatapannya dalam, seakan ingin meyakinkan mereka bahwa segalanya masih terkendali. Lalu ia kembali menatap Arya. "Kau salah, Arya. Senyumku bukan untuk nakut-nakutin. Senyumku cuma tanda kalau aku sudah siap. Kalau kau pikir aku sopir Kopaja biasa, kau akan menyesal," ucapnya dengan suara rendah namun menggema jelas. Beberapa anak buah Arya sempat terdiam, saling pandang. Ada sesuatu dalam nada suara Larasati yang membuat mereka ragu sesaat. Namun Arya, dengan egonya yang membara, mengibaskan tangan. "Hajar, jangan kasih dia kesempatan bacot," teriaknya. Seketika dua orang preman maju dengan rantai besi. Terangkat tinggi, siap memukul. Namun Larasati tak bergeming. Saat rantai itu hampir menghantam,
Ia melangkah ke samping dengan gesit, dan dengan satu gerakan cepat, tangannya mencengkeram rantai dan menariknya keras. Preman pertama terjungkal ke tanah, menjerit kesakitan. Preman kedua yang mencoba menyambar dari samping, dihantam lutut Larasati tepat ke perutnya hingga ia terhuyung mundur sambil memuntahkan air liur. Sorakan penumpang di dalam bus pecah spontan, bercampur teriakan takjub. Astaga, dia bisa ngelawan! Seru seorang pemuda dengan mata berbinar. Para pendemo yang tadi pucat mulai bersorak, meski masih ketakutan. Keberanian Larasati menyalakan bara kecil di hati mereka, bara yang bisa tumbuh menjadi api semangat. Arya tertegun sepersekian detik, tidak menyangka seorang wanita bisa menjatuhkan anak buahnya dengan begitu cepat. Namun ia segera menutupi keterkejutannya dengan tawa kasar. Hahaha, pantas lo berani, jadi lo bukan cewek biasa, iya. Gak masalah, makin enak buat gue buktikan kalau gak ada yang bisa lawan Arya Ompong. Larasati kembali tersenyum tipis, senyum yang semakin membuat Arya geram. Angin sore berhembus membawa debu jalanan, membuat suasana semakin dramatis. Dengan nada dingin, Larasati berbisik, kau baru lihat permulaan, Arya. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Arya Ompong maju perlahan, langkah kakinya menghentak aspal, menebar aura angkuh. Jadi lo bisa ngelawan anak buah gue, terus kenapa? Gue ini raja jalanan, cewek kayak lo gak akan sanggup bertahan lebih lama. Suaranya serak namun keras, membuat beberapa preman kembali percaya diri dan bersorak. Mereka mengira Larasati hanya kebetulan menang. Namun Larasati masih berdiri tenang. Rambut panjangnya sedikit berantakan terkena angin sore, wajahnya tetap tegak menantang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lantang, Arya, kau merasa berkuasa karena selama ini orang-orang takut sama kekerasanmu. Tapi kau salah langkah kalau mencoba menghadang bus ini. Karena aku, bukan sekadar sopir Kopaja. Kerumunan penumpang di dalam bus saling berpandangan. Kata-kata Larasati terdengar seperti sebuah rahasia yang akan membuka tabir. Arya mengangkat alis, lalu tertawa keras. Hahaha, cewek sok misterius. Kalau bukan sopir, lo siapa? Jangan bikin gue ketawa sampai gigi palsu gue copot lagi, iya. Serunya sambil memperlihatkan deretan gigi ompongnya yang membuat para preman lain ikut terbahak. Larasati tak terpengaruh sedikitpun oleh ejekan itu. Ia melangkah maju 2 langkah, cahaya matahari sore jatuh tepat ke wajahnya, menambah kesan anggun sekaligus berwibawa. Dengan suara yang dalam dan mantap, ia mengucapkan, aku Larasati, anak dari Jaya Kelabang, mantan penguasa jalanan Tanjung Priuk. Sejenak suasana menjadi hening. Nama itu, Jaya Kelabang, langsung membuat sebagian preman tercekat. Mereka mengenal nama tersebut. Legenda hidup dari Tanjung Priuk, preman yang dulu ditakuti hingga pelabuhan, terkenal dengan keberanian dan ilmu silat jalanan yang melegenda. Beberapa preman yang lebih tua langsung melangkah mundur, wajah mereka pucat. Arya Ompong yang awalnya tertawa, kini tatapannya berubah. Walau berusaha menyembunyikan rasa gentar, tangannya tampak mengepal lebih kencang. Heh, jangan bawa-bawa nama orang mati buat nakutin gue. Gue gak peduli bapak lo siapa. Di sini, yang berkuasa cuma Arya Ompong. Teriaknya keras, meski nada suaranya sedikit bergetar. Larasati mendekat selangkah lagi, matanya menusuk tajam ke arah Arya. Kau boleh sombong, Arya. Tapi ingat, darah Priuk ini mengalir dalam nadiku. Dan aku tidak akan membiarkan preman bayaran macam kalian menginjak-injak rakyat yang berjuang. Suaranya menggema, membuat penumpang bersorak semakin keras, keberanian mereka mulai bangkit. Arya mengibaskan tangannya ke udara, memerintahkan. Anak buahnya menyerang lagi. Jangan takut, hajar dia rame-rame. Gue mau buktiin kalau darah Priuk pun bisa jatuh di bawah kaki Arya Ompong. Teriaknya, seketika puluhan preman kembali maju, membawa besi, kayu, dan pisau lipat. Namun Larasati sudah bersiap, mata tajamnya berkilat, tubuhnya condong ke depan, siap menunjukkan warisan sejati dari ayahnya. Teriakan Arya Ompong menggema di jalanan, dan puluhan preman berhamburan menyerbu Larasati. Ada yang membawa rantai, ada yang mengacungkan balok kayu, bahkan beberapa mengayunkan pisau lipat. Udara sore yang tadi hanya dipenuhi suara kendaraan kini berganti riuh pekikan, sorakan, dan derap langkah liar. Namun Larasati tetap berdiri tegak, tubuhnya condong ke depan, matanya tajam penuh kewaspadaan. Serangan pertama datang dari seorang preman bertubuh besar dengan besi panjang. Ia mengayunkannya ke arah kepala Larasati. Dengan gesit, Larasati menunduk,
lalu menyikut perut lawannya hingga pria itu terhuyung. Belum sempat berdiri tegak, Larasati memutar badan dan menendang dada preman itu dengan keras, membuatnya terlempar menghantam kap mobil di pinggir jalan. Penonton di dalam bus bersorak histeris, bercampur kagum. Dua preman lain datang bersamaan, menyerang dari kiri dan kanan. Larasati menangkap tangan salah satunya, lalu memelintir hingga terdengar suara krek yang membuat si penyerang menjerit kesakitan. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan tubuh lawan yang lemah itu sebagai tameng, sehingga serangan pisau dari preman satunya mengenai rekannya sendiri. Darah langsung mengucur, membuat suasana makin kacau. Arya Ompong yang melihat anak buahnya berguguran mendesis marah. "Jangan kasih ampun, rame-rame, hancurin dia," teriaknya. Namun semakin banyak yang menyerang, semakin jelas terlihat keunggulan Larasati. Gerakannya luwes tapi mematikan, kombinasi pukulan keras dan tendangan cepat yang jelas bukan ilmu sembarangan. Itu adalah warisan jalanan Priuk, seni bertarung liar yang hanya dipahami mereka yang hidup di kerasnya pelabuhan. Suasana jalan berubah jadi arena pertempuran. Bunyi tulang retak, jeritan kesakitan, dan suara besi menghantam aspal bersahut-sahutan. Larasati bergerak bagaikan badai, satu persatu preman terjatuh, entah pingsan, merintih kesakitan, atau kabur ketakutan. Penumpang yang awalnya cemas kini berdiri di kaca bus, menyaksikan dengan sorakan penuh semangat. Beberapa bahkan berteriak, "Hidup Larasati! Hidup rakyat!" Di tengah hiruk pikuk itu, Arya Ompong maju sendiri. Wajahnya merah padam, giginya yang ompong membuat ekspresi marahnya tampak lebih mengerikan. Ia mengayunkan rantai baja ke arah Larasati, menghantam dengan tenaga penuh. Larasati menghindar, namun rantai itu sempat mengenai kaca bus, memecahkannya berkeping-keping. Penumpang menjerit, tapi sorakan mereka makin lantang memberi semangat. Larasati kini berhadapan langsung dengan Arya. Nafasnya teratur meski perlu membasahi wajah. Ia mengepalkan tangan, menatap tajam lawannya. "Kau boleh sombong, Arya. Tapi malam ini, semua orang akan tahu, siapa yang benar-benar berkuasa di jalanan." Suaranya berat, penuh amarah yang diturunkan dari darah Priuk. Arya Ompong menggeram, lalu melompat menyerang. Rantai baja berputar liar di udara, siap merobek siapapun yang menghadang. Namun Larasati sudah menegakkan tubuhnya, memasang kuda-kuda khas warisan Jaya Kelabang. Saat itu, semua orang sadar, yang berdiri di hadapan Arya bukan sekadar sopir bus, melainkan pewaris sejati legenda jalanan Tanjung Priuk. Arya Ompong melompat ke depan, rantai baja berputar di tangannya seperti ular liar. Setiap ayunannya memecah angin, menimbulkan suara mendesing yang membuat penonton di dalam bus menahan napas. Larasati melangkah mundur beberapa kali, matanya tak pernah lepas dari pergerakan lawan. Sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Ia tahu sekali saja rantai itu mengenai tubuhnya, nyawanya bisa melayang. Dengan gerakan cepat, Arya menghantamkan rantai ke arah kepala Larasati. Namun wanita itu merendah, lalu berguling ke samping, membuat rantai menghantam aspal hingga memercikkan api kecil. Penumpang yang melihat kejadian itu berteriak histeris, seolah menyaksikan duel maut di arena terbuka. Larasati kembali bangkit, napasnya berirama, sementara peluh bercucuran dari pelipis. "Aku tidak takut pada nama besar Priukmu," teriak Arya, matanya melotot penuh dendam. "Hari ini kau akan jadi contoh untuk semua orang, bahwa melawan aku, Arya Ompong, hanya berakhir dengan kematian." Sorak preman yang tersisa mencoba menyemangati bos mereka, namun banyak dari mereka justru gemetar setelah melihat bagaimana rekan-rekannya tumbang di tangan Larasati. Larasati mengepalkan tangan, wajahnya menegang. "Kau salah, Arya. Aku bukan hanya membawa nama besar Priuk. Aku membawa darah, dendam, dan kehormatan ayahku yang dulu pernah ditindas preman seperti dirimu." Teriaknya lantang. Kata-katanya membuat bus bergemuruh oleh sorakan penumpang yang kini serasa menjadi saksi pertarungan kehormatan. Arya kembali menyerang, kali ini lebih beringas. Rantai diayunkan dari atas, berputar ke samping, lalu tiba-tiba ditarik untuk menghantam dari bawah. Larasati bergerak secepat kilat, melompat ke depan sambil menangkap pergelangan tangan Arya. Seketika ia memelintir, membuat rantai itu lepas dari genggaman. Arya menjerit, namun dengan keras kepala ia mencoba meninju. Larasati menyambut dengan tendangan keras ke perutnya. Tubuh Arya terpental ke belakang, terhuyung sambil memegangi perutnya. Namun meski wajahnya pucat, ia masih berdiri. Sorot matanya masih menyala dengan dendam.
Belum selesai, raungnya, lalu ia berlari lagi, mencoba menyeruduk Larasati. Wanita itu bersiap, kuda-kudanya kokoh, menunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan pamungkas. Saat Arya sudah begitu dekat, Larasati menggerakkan tubuhnya dengan cepat, lalu menghantamkan siku keras ke rahang lawannya. Suara benturan tulang terdengar jelas, diikuti suara retakan. Arya terjatuh, darah mengalir dari mulutnya. Tubuhnya berguling di aspal, tak lagi sanggup bangkit. Jalanan mendadak hening, hanya suara napas terengah Arya yang terdengar samar. Penumpang bas bersorak histeris, meneriakkan nama Larasati. Wanita itu berdiri tegak di tengah jalan, tubuhnya berkeringat, napasnya berat, tapi matanya tetap menyala penuh keberanian. Malam itu, semua yang hadir tahu, Arya Ompong bukan lagi penguasa jalanan. Nama Larasati, sang sopir bas pewaris darah Priuk, kinilah yang menggema sebagai legenda baru. Larasati berdiri tegak di tengah jalan, tubuhnya masih bergetar menahan adrenalin setelah duel maut melawan Arya Ompong. Penumpang di dalam bas bersorak gembira, beberapa bahkan menitikkan air mata lega karena telah selamat dari teror. Namun, di balik sorak kemenangan itu, hati Larasati justru semakin berat. Ia tahu, kemenangan ini hanya permulaan. Arya hanyalah bayangan, bukan sumber masalah sebenarnya. Ketika beberapa preman Arya yang tersisa menyerah dan kabur terbirit-birit, seorang lelaki tua dengan jas hitam lusuh yang sejak tadi mengamati dari kejauhan melangkah maju. Sorot matanya tajam, penuh rahasia, seolah tahu lebih banyak dari sekadar penonton biasa. Larasati menatapnya dengan curiga. Lelaki itu hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk, "Kau menang dari Arya, nak. Tapi apakah kau siap menghadapi mereka yang membayar Arya?" Kata-kata itu membuat darah Larasati berdesir. Ia melangkah mendekat, matanya menyipit. "Mereka, maksudmu siapa?" tanyanya dingin. Lelaki itu hanya tertawa pendek, lalu berjalan pergi begitu saja, meninggalkan sebuah amplop di bangku halte. Larasati mengambil amplop itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar saat melihat isi di dalamnya, foto-foto pertemuan antara Arya Ompong dengan sosok-sosok berpakaian rapi, orang-orang berkuasa yang seharusnya menjaga rakyat, bukan menindas. Di dalam foto itu jelas terlihat seorang pejabat daerah yang dikenal dekat dengan pengusaha besar. Larasati tertegun. "Jadi, mereka semua yang ada di balik ini," gumamnya lirih. Penumpang yang melihat raut wajahnya penuh tanya, tapi Larasati hanya menutup amplop rapat-rapat. Ia tahu, jika kabar ini bocor sebelum waktunya, bukan hanya dirinya yang jadi target, tapi juga semua orang yang ada di bas tadi. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pria berjas mewah tengah berbincang di ruangan penuh asap rokok. "Arya sudah gagal?" tanyanya dengan wajah murka. Seorang anak buah mengangguk gugup. "Ya, Pak." Wanita itu, Larasati, dia bukan orang biasa. Dia keturunan Priuk. Mendengar nama Priuk, wajah sang pejabat menegang. "Kalau begitu, kita harus habisi dia sebelum namanya semakin besar." Kembali ke jalanan, Larasati duduk di kursi sopir, menyalakan mesin bas yang sempat mati karena kekacauan. Namun, sebelum menekan pedal gas, ia menatap kaca spion. Wajah-wajah penumpang yang lelah namun penuh harapan menatapnya. Mereka percaya padanya, pada bas tua yang kini menjadi simbol perlawanan. Di dalam dada Larasati, perasaan tanggung jawab itu semakin membesar. "Ayah," bisiknya lirih sambil menggenggam erat setir. "Aku mulai mengerti kenapa kau selalu bilang jalanan ini bukan sekadar aspal. Ini medan perang, dan aku tak bisa lagi mundur." Ucapan itu menjadi sumpah diam-diam yang ia ikrarkan malam itu. Jalanan Tanjung Priuk bergetar bukan hanya karena deru mesin bas, tapi juga karena lahirnya sebuah tekad yang tak bisa dipatahkan. Larasati melaju kembali, membawa para penumpang dengan hati yang penuh gejolak. Namun ia tahu, bayangan baru sedang menunggu di depan. Dan kali ini, musuhnya bukan lagi preman jalanan, melainkan mereka yang bersembunyi di balik kursi kekuasaan. Malam itu, setelah berhasil mengantar para penumpang dengan selamat ke tujuan mereka, Larasati memarkir bas Kopaja di garasi kecil dekat Tanjung Priuk. Udara terasa dingin, tapi pikirannya berkecamuk panas. Foto-foto dalam amplop yang ia simpan terasa seperti bara api yang bisa membakar siapa saja bila salah tangan menyentuhnya. Ia sadar, sejak detik ini, dirinya bukan lagi sekadar sopir bas. Ia telah menjadi target buruan. Tak lama, bayangan langkah kaki terdengar di sekitar garasi.
Larasati sigap. Ia meraih besi panjang dari sudut bangku bas. Dari celah kaca, ia melihat dua orang pria berbadan tegap sedang mengawasi. Suara mereka samar, namun cukup jelas. Bos minta kita pastikan wanita itu tak keluar hidup-hidup dari Priuk. Ucapan itu membuat darah Larasati berdesir, tapi ia menguatkan hati. Ia tak boleh gentar. Dengan napas ditahan, Larasati melangkah keluar. Kedua pria itu terkejut melihatnya menantang. "Kalian cari aku?" tanyanya dengan nada dingin. Mereka terkekeh, seolah meremehkan. "Kau cuma sopir bas, cantik. Jangan sok jadi pahlawan." Namun, dalam sekejap, Larasati mengayunkan besi ke arah salah satu pria, membuatnya terhuyung. Yang satunya mencoba menyerang balik, tapi gerakan Larasati lincah, warisan darah Priuk yang tak bisa dipadamkan. Pertarungan berlangsung singkat tapi brutal. Kedua pria itu akhirnya tumbang, merintih di tanah. Larasati berdiri tegak, napasnya memburu. Ia sadar, ini baru permulaan. Jika dua orang bayaran saja sudah dikirim malam ini, maka besok bisa jadi satu pasukan penuh akan memburunya. Ia harus melangkah lebih cepat, bukan sekadar bertahan. Ia kembali masuk ke bas, duduk di kursi sopir, menatap kosong ke depan. Bayangan ayahnya muncul lagi di benak. "Kau tak bisa hanya lari, Larasati. Jalanan ini menuntut kau melawan sampai tuntas." Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia mengepalkan tangan. "Baiklah, ayah. Kalau ini jalan yang harus kutempuh, maka aku akan hadapi sampai habis." Keesokan harinya, kabar tentang duel Larasati melawan Arya Ompong sudah tersebar luas di kalangan rakyat bawah. Nama Larasati mulai dibicarakan di warung kopi, di pasar, bahkan di terminal-terminal kecil. Sebagian menyebutnya, Sri Kandi Priuk, sosok baru yang berani menantang ketidakadilan. Namun kabar itu juga sampai ke telinga para pejabat yang merasa terancam. Mereka murka, sebab bayang-bayang perlawanan yang dulu sempat padam kini kembali menyala lewat seorang wanita sopir bas. Di balik gedung tinggi, sang pejabat berjas yang terlihat dalam foto menggelar pertemuan darurat. Wanita itu harus dihancurkan sebelum jadi simbol perlawanan, katanya dengan suara berat. Mereka sepakat mengirim pasukan bayaran yang lebih terlatih, bukan sekadar preman jalanan. Tangan-tangan gelap kekuasaan mulai bergerak lebih cepat. Sementara itu, Larasati menyalakan bas kopajanya lagi, kali ini dengan hati penuh tekad. Setiap deru mesin seakan jadi genderang perang. Ia tahu, di jalanan yang berliku ini, ia tak hanya membawa penumpang, tapi juga harapan rakyat kecil yang haus akan keadilan. Dan ia bersumpah, tidak akan membiarkan siapapun merampas jalanan dari mereka yang berhak melaluinya. Malam itu, Larasati memacu bas kopaja tuanya melewati jalanan gelap di sekitar Ancol. Lampu jalan sebagian mati, meninggalkan bayangan panjang yang membuat suasana terasa mencekam. Ia tahu dirinya sedang diawasi. Cermin spion memantulkan sorot lampu motor-motor besar yang mengikuti dari jauh. Tidak seperti preman jalanan biasa, gerakan mereka rapi, terkoordinasi, seperti pasukan yang terlatih. Tiba-tiba, dua motor menyusul ke depan, lalu memotong laju bas. Larasati mengerem mendadak, suara ban berdecit keras. Dari belakang, 3 mobil van hitam muncul, menutup rapat jalan. Ia terjebak. Dari dalam mobil, belasan pria berpakaian serba hitam keluar, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Larasati sadar, inilah yang dikirim para pejabat bayangan, bukan lagi sekadar preman, tapi tentara bayaran. "Turun, Larasati!" Salah satu dari mereka berteriak dengan suara lantang, suaranya menggema di tengah malam. "Serahkan foto-foto itu, atau kau berakhir di sini." Ancaman itu membuat udara semakin berat. Namun Larasati hanya menggenggam erat setir, lalu perlahan bangkit berdiri. Matanya menatap tajam, tanpa sedikit pun rasa gentar. "Kalau kalian pikir aku akan menyerah, berarti kalian belum kenal darah Priuk," jawabnya. Bentrok pun tak terelakkan. Para pria itu menyerang dengan senjata tajam dan tongkat besi. Larasati melompat keluar dari bas, bergerak lincah. Besi panjang yang selalu ia bawa di balik kursi sopir kini melayang di udara, menghantam dua lawan sekaligus. Suara dentuman besi beradu memenuhi jalan. Meski jumlah musuh jauh lebih banyak, setiap gerakan Larasati penuh keyakinan, seolah ada bayangan ayahnya yang menuntun di belakang. Namun, kelelahan mulai terasa. Setiap pukulan lawan semakin berat. Larasati sempat terhuyung ketika salah satu pria berhasil menghantam lengannya. Darah mengalir, tapi ia tidak berhenti.
Dalam hatinya, ia mengulang sumpah yang diucapkan semalam, tidak ada langkah mundur, tidak ada menyerah. Ketika situasi nyaris buntu, suara teriakan dari kejauhan terdengar. Sekelompok orang datang berlarian membawa bambu, rantai, dan batu. Mereka adalah warga Priuk, para pedagang pasar, sopir truk, hingga buruh pelabuhan. Mereka tidak tahan hanya jadi penonton. Larasati tidak sendirian, teriak salah satu dari mereka. Dalam sekejap, jalanan berubah menjadi lautan perlawanan rakyat. Pasukan bayaran yang semula percaya diri mulai kewalahan. Jumlah rakyat yang datang tak bisa mereka imbangi. Dentuman, teriakan, dan jeritan bercampur jadi satu. Larasati yang semula hampir tumbang kembali berdiri tegak, merasa energi baru mengalir di tubuhnya. Kita tunjukkan bahwa jalan ini milik rakyat, bukan kaki tangan penindas. Serunya, membuat semangat warga semakin membara. Di tengah hiruk pikuk, salah satu pasukan bayaran sempat berteriak ke radio komunikasi, "Misi gagal, kita tak bisa hadapi mereka semua." Mobil van yang mereka bawa buru-buru mundur, melarikan diri dalam kepanikan. Jalanan yang tadinya mencekam kini bergemuruh dengan sorak kemenangan. Larasati berdiri di tengah warga, meski tubuhnya penuh luka, matanya berkilat tajam. Ia tahu, pertempuran ini hanyalah pembuka dari perang yang lebih besar. Usai bentrokan sengit di jalan malam itu, Larasati duduk di tangga busnya yang penuh goresan besi. Nafasnya terengah, lengannya masih mengucurkan darah, namun sorot matanya tidak pernah padam. Warga yang tadi membantunya berkerumun, sebagian memberi perban seadanya, sebagian lagi berjaga kalau-kalau pasukan bayaran itu kembali. Mereka tak akan berhenti, gumam Larasati lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Seorang pria tua, mantan kuli pelabuhan yang pernah mengenal ayahnya, mendekat. "Laras, yang kau lawan bukan hanya preman atau tentara bayaran. Ada tangan besar di belakang ini. Kami semua tahu siapa yang bermain di balik layar." Larasati menoleh cepat, sorot matanya tajam. "Katakan siapa," desaknya. Pria tua itu hanya menggeleng, wajahnya murung. "Bukan saatnya di sini. Kalau kau siap, datanglah ke gudang tua dekat dermaga esok malam. Semua akan terungkap." Sepanjang malam itu Larasati tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah-wajah musuh, teriakan perlawanan rakyat, dan darah yang menetes di lengannya terus menghantui. Ia tahu benar, pertarungan kali ini bukan lagi sekadar menjaga bas atau penumpangnya. Ini soal melanjutkan warisan ayahnya, warisan keberanian Priuk untuk melawan penindasan. Keesokan harinya, Larasati tetap menjalankan bas Kopajanya seperti biasa. Penumpang berdatangan, banyak dari mereka mendengar cerita semalam. Mereka menatap Larasati bukan lagi sekadar sopir cantik, tapi simbol perlawanan. "Mbak Laras, hati-hati ya, kami semua di belakangmu," ujar seorang ibu pedagang sayur dengan mata berkaca-kaca. Larasati hanya tersenyum tipis, meski hatinya tahu jalan di depan penuh bahaya. Malam pun tiba, Larasati melangkah ke gudang tua di dermaga, tempat yang remang dan penuh bau asin laut. Di dalam, beberapa orang sudah menunggu, para buruh, sopir, hingga bekas anak buah ayahnya yang kini sudah menua. Mereka menunduk hormat ketika Larasati masuk, seolah menyambut kehadiran pemimpin baru. "Kami semua tahu siapa kau, darah siapa yang mengalir di tubuhmu," kata salah seorang dengan suara berat. Seorang pria berambut gondrong maju ke depan. Di tangannya ada map lusuh penuh foto dan dokumen. Ia meletakkannya di meja kayu tua. "Inilah dalangnya, orang yang membayar Arya Ompong, yang menyewa pasukan bayaran, bahkan yang ingin menghancurkan perlawanan rakyat Priuk." Larasati menahan nafas saat membuka map itu. Matanya melebar, tangannya bergetar. Foto seorang pejabat tinggi tampak jelas, orang yang selama ini dielu-elukan di televisi sebagai pahlawan rakyat. Ruangan seketika hening, semua mata tertuju pada Larasati. "Jadi benar," bisiknya. "Selama ini yang menindas justru orang yang bersembunyi di balik nama baik." Wajahnya memerah, bukan karena takut, tapi amarah yang mendidih. Ia mengepalkan tangan, seolah sedang menggenggam seluruh nasib Priuk. "Kalau ini benar, maka tidak ada jalan kembali," kata Larasati dengan suara lantang, membuat semua orang yang hadir merinding. "Aku akan buka kedoknya, aku akan hadapi dia, meski seluruh pasukan bayaran diturunkan. Demi ayahku, demi Priuk, demi rakyat." Sorak dukungan membahana di gudang tua itu. Malam itu, Larasati tak lagi hanya seorang sopir bas.
Ia lahir kembali sebagai simbol perlawanan yang siap mengguncang kekuasaan. Malam setelah pertemuan di gudang tua, Larasati duduk sendirian di dalam bas Kopajanya. Lampu jalan temaram menyoroti wajahnya yang tegas, sementara map lusuh berisi bukti kebusukan sang pejabat tergeletak di pangkuannya. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut, tapi karena ia tahu langkah selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang. Kalau aku salah langkah, semua orang akan jadi korban, batinnya. Larasati teringat wajah ayahnya, sosok preman legendaris Tanjung Priuk yang dulu memilih melindungi rakyat ketimbang menjual diri pada penguasa. Ia mendengar kembali petua ayahnya, kekuatan bukan sekadar otot, nak. Kadang akal lebih tajam dari golok. Kata-kata itu kini menjadi pegangan. Ia sadar, melawan pejabat sekelas itu tak bisa hanya dengan tinju, melainkan dengan strategi yang bisa membuka mata publik. Keesokan harinya, Larasati kembali menjalankan busnya, seolah tak ada yang terjadi. Namun kali ini, setiap halte yang ia lewati menjadi titik komunikasi rahasia. Buruh, mahasiswa, dan pedagang yang pernah ia tolong kini menjadi kurir kabar. Mereka menyebarkan bisik-bisik tentang siapa dalang di balik kekerasan, tanpa meninggalkan jejak tertulis. Api kecil mulai menyala, menyebar di telinga rakyat. Sementara itu, Arya Ompong yang masih dirawat akibat bentrokan malam sebelumnya mendengar kabar burung itu. Tubuhnya remuk, tapi harga dirinya lebih sakit lagi. Anak perempuan itu, dia bukan hanya sopir. Dia ancaman, geramnya. Ia menghubungi salah satu orang suruhan pejabat itu, bersumpah akan menyelesaikan pekerjaan meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di malam berikutnya, Larasati mengumpulkan para simpatisan di sebuah warung kopi sederhana. Ia berdiri di depan mereka, wajahnya penuh keyakinan. Kita tak bisa hanya bertahan. Kita harus membuka kedoknya, dan itu hanya bisa dilakukan di depan rakyat banyak. Kita serang bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran yang tak bisa ditutupi lagi. Suara Larasati membuat ruangan yang sempit itu bergemuruh oleh semangat baru. Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan. Tapi Mbak, mereka punya pasukan, punya uang, punya media. Bagaimana kita bisa menang? Larasati menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang, karena kita punya hati, kita punya bukti, dan kita punya keberanian. Itu yang tak bisa mereka beli. Ucapannya membuat suasana hening sesaat, sebelum semua orang mengangguk dengan wajah yang berapi-api. Di luar warung, hujan mulai turun deras, membasahi jalanan Priuk. Bagi Larasati, hujan itu bukan pertanda suram, melainkan pembersihan, seolah langit sendiri memberi restu pada perjuangan mereka. Dalam hatinya ia berjanji, kali ini tidak akan ada yang mundur. Jalan sudah dipilih, dan ia akan menuntunnya sampai akhir, apapun risikonya. Namun jauh di sudut kota, di sebuah ruangan berpendingin, sang pejabat yang wajahnya ada di map itu sudah mengetahui gerakan kecil ini. Dengan senyum licik, ia menatap layar monitor berisi laporan. Kalau begitu, katanya dingin, biarkan anak perempuan itu merasa dirinya pahlawan. Nanti aku tunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini. Permainan sudah masuk babak baru, dan Larasati kini benar-benar berada di jantung badai. Hari itu, jalan utama menuju Tanjung Priuk dipenuhi lautan massa. Ribuan buruh, mahasiswa, dan rakyat kecil berkumpul, membawa poster, teriakan, dan tekad yang menyala. Di tengah kerumunan itu, bas Kopaja tua milik Larasati melaju perlahan, menjadi simbol perlawanan. Dari balik kaca, Larasati melihat wajah-wajah penuh harapan, dan ia tahu tak ada jalan kembali. Namun begitu bas mencapai titik tengah keramaian, segerombolan preman bersenjata tajam menghadang. Dipimpin Arya Ompong yang kini bangkit dengan amarah membara, mereka menyerbu dengan beringas. Turunkan perempuan itu, hari ini darahmu jadi bayarannya, Larasati. Teriak Arya, matanya merah bagai binatang terluka. Larasati menatapnya tanpa gentar. Ia turun dari bas, berdiri di hadapan kerumunan dengan tangan terkepal. Para penumpang dan rakyat yang melihat mulai maju, membentuk pagar hidup di belakangnya. Arya, serunya lantang, aku bukan takut padamu. Kau hanya boneka. Boneka dari pejabat busuk yang bersembunyi di balik meja kekuasaan. Teriakan itu membuat massa bergemuruh. Pertarungan pecah. Preman-preman menyerbu, namun rakyat yang dipimpin Larasati melawan dengan segala yang mereka punya. Batu, kayu, bahkan tangan kosong, semua menjadi senjata.
Larasati sendiri berhadapan langsung dengan Arya Ompong. Pukulan demi pukulan saling bertukar, tubuh mereka berlumuran peluh dan darah, hingga akhirnya Larasati menghantamkan satu pukulan keras ke rahang Arya, membuatnya terkapar tak berdaya. Saat keributan memuncak, mobil mewah hitam tiba. Dari dalamnya keluar sang pejabat, wajah liciknya tersenyum dingin. "Lihatlah," katanya dengan suara lantang, "kalian hanyalah gerombolan miskin yang bisa kupatahkan kapan saja. Larasati, kau sudah keterlaluan." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Larasati mengangkat map lusuh berisi bukti kejahatannya, lalu menunjukkannya ke massa dan media yang diam-diam sudah hadir. Sorakan rakyat menggema, kamera wartawan menyorot setiap kata. "Inilah bukti siapa dalang sebenarnya," teriak Larasati. Sang pejabat panik, berusaha kabur, namun massa mengepung. Tangan-tangan rakyat yang selama ini ditindas akhirnya menyeretnya ke hadapan hukum jalanan. Tak ada lagi tempat bersembunyi, semua kebusukan terbongkar di depan mata dunia. Dalam hiruk-pikuk kemenangan itu, Larasati berdiri di atas bas Kopaja, wajahnya basah oleh hujan dan keringat. "Hari ini bukan tentang aku," katanya dengan suara bergetar, "ini tentang kita semua. Tentang keberanian rakyat melawan penindasan." Sorak-sorai pun membelah langit, seolah Tanjung Priuk sendiri bergemuruh menyambut kebangkitan baru. Matahari senja perlahan menembus awan hitam, menyinari wajah Larasati yang penuh luka namun teguh. Arya Ompong dan bos besar sudah tumbang, dan jalan menuju perubahan baru saja terbuka. Di hatinya, Larasati tahu perjuangan belum selesai, tapi satu hal pasti, nama seorang sopir bas Kopaja dari Tanjung Priuk kini akan selalu diingat sebagai simbol perlawanan yang tak pernah tunduk.